Apa yang membuat Mas percaya diri itu apa? Aku pernah banget ngejalin hubungan, kita udah sama-sama enak. Sama-sama enak, udah ada fokus untuk ke depan bagaimana, planning ke depan gimana. Dan orang tua nggak setuju sampai aku diusir. Iya, Iya. betul. Percuma kalau misalnya berjuangnya satunya goyah, Iya. ya susah. Makanya aku tergantung dia. Kalau kamu pengen berjuang, ayo sama-sama berjuang. KDRT, kisahku dalam rumah tangga denganmu. Banyak cerita yang bisa didengarkan bersama dengan kamu. Di podcast KDRT, kisah dalam rumah tangga. Ngomongin tentang Tentang love love story. story. Oke, siap. Saya aja pada masanya itu minder banget. Tanya sama Tia deh, minder banget karena muka biasa aja, terus bukan dari keluarga Waktu itu kaya, belum punya apa-apa ya. belum punya, minder banget. Sedangkan masnya ini kan punya keterbatasan fisik, ekonomi juga nggak bagus, bisa akhirnya pede ini gimana? Ya, kalau boleh aku flashback. Iya. Aku ngejalin hubungan itu normal. Aku ganti-ganti pasangan sama. Pernah jadi playboy sama. Serius? Swear. Pernah jadi Iya. playboy? Oh Pernah my God. diduain sering. Apa yang membuat Mas percaya diri itu apa? Sorry, aku harus sampaikan kepada orang. Cinta itu bukan masalah fisik. Cinta itu masalah hati. Kalau ada sebuah hubungan yang masih mempermasalahkan fisik, tanya deh pada pasangan kalian. Hubungan kalian sehat atau enggak? Karena hubungan yang sehat itu bukan dari mereka yang mempermasalahkan urusan fisik, tapi buat mereka yang selalu memprioritaskan urusan hati gitu. Aduh, tapi kan untuk PDKT sama perempuan itu kan pasti perempuan ngeliatnya fisik dulu. Aldi aja sampai ke dukun loh dia. Saya aja sampai ke dukun loh. Iya. Perempuan itu kan tidak pernah tahu hati, iya kan? Untuk mengungkapkan hati kan kita butuh lisan. Saya selalu sampaikan, lupain apa yang kamu lihat hari ini, tapi kamu fokus apa yang aku sampaikan. Wow, Iya, so sweet betul. banget sih. Jadi Apalagi kata-kata yang keluar dari mulutnya Bang Zul ini selalu menginspirasi, bagus gitu. Udah itu ceweknya cakep lagi. Oh iya? Iya. Coba kita kepoin ya. Boleh ya? Ih, cakep loh. Rambutnya panjang. Kenapa nggak ampun. dijadiin manajer aja sih? Kan ini kan sendirian Iya, nih. kenalin dulu namanya siapa. Iya. Orang udah mau jadi Oh, iya, manajer iya, maaf, aja. maaf. ada deh namanya stalking aja di Instagram. Namanya stalking aja. Tapi gimana berkenalan gimana Iya, sama ini? kalau boleh flashback sih, balik lagi ke flashback itu. Aku ngejalin hubungan itu udah sering banget. Aku udah sering banget dan Bentar, sering banget. Emang udah punya berapa mantan? banyak. Lebih dari 10? Enggak sampai. Nggak sampai Lebih lah. dari 5? 5 deh. 5. Tapi lama semua pacaran. Gue aja cuma 3 loh. Aku standar pacaran itu 1 tahun. Standar pacaran Minimal. Minimal 1 tahun. Dan aku yang pernah banget, aku baru sampein di sini nih. Aku pernah banget ngejalin hubungan, kita udah sama-sama enak. Sama-sama enak, udah ada fokus untuk ke depan bagaimana, planning ke depan gimana. Dan orang tua nggak setuju sampai aku diusir, aku udah pernah. Ya my ampun. God. Sampai kayak gitu. Apa alasannya? Fisik. Aduh. Makanya kan Iya, itu tantangannya bapak ya. ibu yang waktu itu Nih, nolak Bang Zul pasangannya nyesel nih. pasangannya udah nerima, iya, udah ngeklik banget, punya keluarganya nggak bisa iya, nerima. nggak bisa. Itu gimana cara ngeyakininnya? Kamu mau bawa anak saya kemana nantinya dengan keterbatasan kamu Ngasih ini? makan apa? Mau ngasih makan Nah, apa? permasalahannya di situ. Tapi permasalahannya bukan masalah ngasih makan apa enggak. Mau ditaruh di mana mukaku? Anakku punya pasangan kayak kamu. Lebih parah lagi. Cara meyakinkannya seperti apa? Kalau dulu aku nggak bisa ngeyakinin karena si pasanganku goyah. Oh. Jadi aku lebih ngelimpahin ke dia. Aku nggak mungkin untuk berjuang sendiri nih. Iya. Iya, betul. Percuma kalau misalnya
berjuangnya satunya goyah Iya. ya susah. Makanya aku tergantung dia. Kalau kamu pengen berjuang, ayo sama-sama berjuang gitu. Dan dia goyah, ya udah, mau kamu atau aku yang ngelepas gitu. Biar deh mas, aku aja yang ngelepas, ya udah. Kalau kamu memang benar-benar ikhlas, aku juga untuk nyoba untuk ikhlas gitu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang nggak ikhlas dia. Ya. Kalau Karena ikhlas tahu- lah orang dapatnya lebih cakep. Udah gitu sukses, followernya ratusan ribu, centang biru. Yang terakhir kemarin itu sebelum sama yang ini, aku ngejalanin hubungan itu 4 tahun. Kok 4 tahun. berpisahnya kenapa? Kan lama loh 4 tahun. Kalau dia aja yang 2 Aku tahun selalu putus. nyoba, aku selalu karena kan ada apa ya namanya, transisi ya. Ya. Ada transisi bagaimana aku melakukan pendekatan, bagaimana aku melakukan aku ngeyakinin dia, bagaimana kemudian aku memberikan pengaruh agar dia ngeyakinin keluarganya. Jadi ada tahapan gitu. Nah kemudian ketika 1 tahun, ayo deh coba ngomong sama orang tuamu gitu kan. Enggak, 2 tahun lagi ayo deh ngomong, sampai pada akhirnya di 4 tahun itu ketika di keluarganya aku hanya dianggap sebagai kakak doang. Yo. Dan keluarganya ke aku juga nganggap sebagai emasnya anakku. Jadi Dan- 4 tahun itu cuma dianggap Kakak. kakak aja. kakak adik ketemu gede. Iya. Aduh, klise ya. Itu penolakan secara halus sih. Iya. Sampai Sakit pada dong, pasti sakit dong. 4 tahun loh itu. sakit nggak? Tapi aku beruntung banget. Tanpa ada dia, aku nggak akan punya bahan untuk nulis story loveku di bukuku. Wah. Jadi ini ya, inspirasi ya untuk Ya. menulis love story di buku. Ini udah terbit Jadi belum sih bukunya bukunya? udah punya berapa buku sih? Aku baru pertama sih, aku baru di story love dulu. Sebelum aku nanti membahas tentang story love. Nah, ini berarti dari kegagalan itu biasanya kunci sukses tuh. Kunci sukses. Dan tahun 2020 ini ternyata nggak pahit-pahit banget untuk sebagian orang, ya kan? Iya. Ada yang menemukan cintanya. Seperti Bang Zul ya. Seperti Bang Jul. Jadi ini awalnya gimana nih ketemu sama si calon yang Januari ini bakalan Ya. diresmikan? Dulu waktu SMA sih dia waktu SMA. Teman SMA? Iya, bukan teman sih tapi kenal aja Oh, gitu. oke. Aku yang motretin dulu. Oh, lagi Waktu momen apa nih? Wisuda dia, SMA. Oh, wisuda SMA. Iya, kemudian aku potret, kemudian setelah itu beberapa hari aku kok nyaman banget. Nah, aku tembak nyaman lah ya? gitu Oh, ditembak, kan. bahasa Dulu, anak bahasanya ini banget dulu. ya. Kemudian dia nggak ngasih kepastian kan gitu. Nah, kita kan susah kalau hidup. Masih digantung ya ceritanya ya. Gitu kan akhirnya ya udah aku pesimis kan. Udah kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah dipaksain. Percuma kalau kamu maksain tapi kamu nggak ikhlas gitu. Oh, oke. Ternyata ketika aku memberikan statement yang kayak gitu dia ngejar kan. Kepikiran. tarik Ternyata ulur. berbalik Iya. lah ya, Tarik kena ulur. karmanya. Dari situ kemudian kita jalan kan, tapi kita hanya bertahan 2-3 bulanan gitu. Karena kita sama-sama labil, sama-sama egois dulu gitu, maunya menang sendiri. Akhirnya kita lost kontak kan selama 3 tahun 4 tahunan gitu, dan ketemu lagi baru tahun kemarin 2019. Nggak sengaja. Aku bilangnya nggak sengaja. Oh, Padahal- Padahal aku udah sering lewat situ. Oh, Oh, ya padahal udah ampun. direncanain tapi seolah-olah accident ya. Ex- Iya, Accident. dan aku tahu dia di tempat kasir gitu. Aku masuk aja, tengok dikit, abis itu cari-cari kan. Ketika aku cari-cari kan, aku pasti kerekam tuh di CCTV. Oh ya kan, ampun. Oh. Caper-capernya. Aku sengaja beli sesuatu itu pas di bawah CCTV. Oh, jadi Oh, biar ya. kelihatan. Biar kelihatan. Jadi biar dia ngeliatin Bang Zul senyum-senyum, Iya. ketawa-ketawa Kan sendiri. kita di agak CCTV. gengsi ya, nyapa dulu gitu ya. Oh. Asik. Jadi ini gengsi. Tapi lihat deh matanya tuh berbinar-binar banget tau. Iya, happy banget ya. Apa Tapi yang momen- akhirnya membuat memutuskan untuk menikahi yang ini? tak dulu Apa? momennya akhirnya. Oh, momennya. akhirnya. Momennya Nah. CLBK-nya nih CLBK-nya apa gimana? gitu ya. Kemudian kan aku ke kasiran kan, Oh. nah aku bayar. Nah
orang kasir kan nggak tahu kan, karena antara meja kasir sama aku kan lebih tinggi meja kasir kan. Nah otomatis kan kita harus manggil si kasirnya kan, Iya. Oh, biar manggil mereka nama. tahu gitu. Oke. Jadi aku panggil Me gitu. Oh, Gitu. jadi Me itu kan artinya aku gitu. Oh iya. Itu sebutan kita dulu sih waktu pacaran. Oh, langsung Me. manggil nama sayang ya. Itu kalau di film Korea langsung berbalik badannya langsung ada bunga-bunga, Love gitu ya. Jadi aku dulu gitu, Me. Mas kok di sini gitu kan. Iya lagi butuh sesuatu, aku mau ngadain pemotretan di situ. Oh ya udah. Nah pas aku mau pergi, Mas bentar gitu kan. Pas keadaan kan sepi kan di situ. Apa? Aku boleh foto bareng enggak? Nah, prediksi dia itu pertemuan terakhir. Oh, Karena mungkin dia mikirkan aku udah sekarang dengan kesibukanku yang udah super. jadi Udah hits ya. udah hits Udah nih. aku hits. udah beda sikap, beda sifat, mungkin orang mikirnya kayak gitu. Padahal mah Padahal dalam mah. hati, ayo dong. Padahal sebelum ketemu sama Bang Jul ini si Mei-nya ini berdoa terus. Pertemukan aku lagi, pertemukanlah Allah. aku lagi, nyesel banget Dulu gue udahan. tolaknya. Kayak gitu. Ya. Nah kemudian kan kita foto bareng kan Oh. gitu. Entah kenapa gitu aku deket gitu, dan otomatis aja dia ngerangkul tek gitu. Nah dari situlah kemudian Terjadi sengatan Iya, listrik dari aduh. PLTA Banyuwangi ya. kok beda ya gitu. Karena keadaan waktu itu emang aku lagi ada problem hati juga kan sama yang Sama yang 4 kemarin. tahun itu. Gitu. Jadi akhirnya kita jalin komunikasi kok enak gitu kan. Kemudian terus tapi si bapak masih sampai setahun lebih itu si bapak itu masih nggak setuju. Calon mertua nih. Iya nggak setuju, sampai bener-bener nggak setuju, sampai ada kata yang nggak enak ke si meme ini gitu kan. Kemudian kemarin itu baru beberapa hari lalu kayaknya, di bulan Desember ini sih sebenarnya. Terus aku bilang kan sama si meme ini, kita mau kemana sih hubungan kita? Mau Oh, dibawa kemana gitu. hubungan kita? Terus kemudian aku sih pengennya nikah, sama aku pengennya nikah. Aku Waduh. gitu. Tapi pertanyaannya bukan masalah nikah hari ini. Mm-mm. Kamu siap nggak nerima aku dengan segala resiko, bukan segala kekurangan. Semua orang ketika kita bersama, pasti setiap orang itu pasti akan menerima kekurangan kita. Iya. Tapi bisa nggak dia menerima nanti penghakiman dari masyarakat, balik lagi ke masyarakat. Iya, betul. Aduh, masyarakat dong. Mana Iya, sih lo? udah nggak Nggak zaman boleh gitu keles tahu. tuh. Iya. Lo so-soan ngakimin Ya, orang. karena Emang kita- follower Instagram lo banyakan lo daripada Bang Jul. Sorry ya, kita hidup di Indonesia ya, bukan Iya, hidup di betul. luar negeri. Kalau Iya. di luar negeri Bodo mah amat. fisik mah No, urusan nomor yes. sekian gitu. Tapi karena kita yang masih kebudayaan itu lagi. Gimana caranya akhirnya orang tuanya yakin? Aku sih ngomong sama kakaknya dulu, karena sebelum ada ini kan ada satu kejadian, si meme ini kan kecelakaan dulu kan. Kecelakaan sampai ini udah parah banget nih mukanya gitu. Tapi Oh. kemudian keluarganya ditelepon nggak ada yang angkat, dan aku lagi tugas saat itu. Aku lagi ngisi musik saat itu, dan ketika aku ditelepon aku angkat kan. Halo, loh di mana kok pagi-pagi telepon? Mas ini mas ini saya, namanya ini. Loh kok kamu? Ya mas, yang punya HP ini kecelakaan di sini. Ya udah aku ke sana. Kerjaanku aku tinggalin, aku prioritasin dia. Tetap jadi penyelamat Wow. nomor satu ya. Gitu. Dan 30 menit setelah dia kecelakaan, aku orang yang pertama di samping dia sampai dia sembuh. Oh. Akhirnya itu yang membuat keluarganya Ternyuh. pelan-pelan. Belum. Oh, belum. Oh, masih belum. Itu masih Oh, masih panjang nih. banyak penolakan juga. Akhirnya karena mungkin kakaknya itu kita sungkan kan langsung ngedekatin sama orang tua. Aku lihat-lihat nih, siapa yang sedikit ramah yang bisa aku ajak ngomong-ngomongan. Ternyata kakaknya ramah. Oh, baca situasi. Iyalah, Wah, kita kan pintar harus juga nih. kita Pintar kan nyari harus pintu. harus observasi dulu. Iya, kan. betul. Mantap. Asik. Nah kemudian kita deketin nih kakak, kita deketin. Sampai pada hari kemarin itu aku deketin kakaknya dulu. Kak, kita berdua insya Allah udah positif buat ngelanjutin Apa hubungan kamu bikin yang positif adik saya? lagi ngelanjutin hubungan lebih serius lagi gitu.
aku nggak bisa mutusin, semuanya itu di bapak gitu kan. Yaudah, yang penting kita izin dulu sama kakak selaku saudara, selaku teman buat kita. Tapi kalau emang diizinin, kita bakalan ketemu sama orang tuanya, orang tua gitu. Nah, akhirnya ketemu dengan orang tua kan, aku enak langsung ngomong, Pak, saya rencana mau ini. Sekiranya bapak setuju, alhamdulillah. Sekiranya bapak nggak setuju, dari titik mana bapak nggak setuju? Waduh, langsung diajak debat. Gimana sih? Berat ya. Bahasa-bahasa di panggung itu aku geser ke sini. Betul. Itu agak-agak ini banget loh. Ada intimidasinya juga loh itu pertanyaannya. Itu jadi jiper loh. Orang nih ya kalau udah mendengar dari omongan kita itu berwibawa, itu Iya. pasti dia akan langsung dengerin betul. otomatis. Responnya apa waktu itu? Responnya ya udah, bapak nggak bisa ngomong apa-apa. Karena itu udah menjadi keputusan kalian dan kalian udah saling cocok. Cuman aku mau mastiin ini apa keputusan yang udah bener-bener bulat gitu. Aku ngomong bukan hanya bulat, Pak, tapi ini udah pasti. Gitu. Dan Bulat, tebal dan berisi. iya. Aduh, tahu bulat ya, Terus kemudian balik lagi ke sana, langsung dikasih tanggal 30 Januari ya. Padahal kita targetnya itu Februari sama Maret. Wah. malah Tapi dikasih lebih cepat. iya, kasih lebih cepet gitu. Nikahnya nggak usah di rumah kamu, nikahnya di sini saja. Wah. Oh, ternyata gayung bersambut loh. Jadi kepo. Maharnya tuh? minta apa sih si Orang Mele? Banyuwangi mah ada mahar. Ada Apa tuh? Hmm, Kebo, enggak, kambing. enggak, standar sih uang gitu. Oh, Uang wow. sama. Cuman aku tambahin sih Oh. Apa tuh? surat Ar-Rahman insyaallah. Wah. Aduh, jadi ingat salah satu teman kita tuh ya. Meleleh ya. Dikasih surat Ar-Rahman. Nah, seberapa Romantis besar sih banget. Iya. percintaan ini di karirnya Bang Zul? Ada pengaruhnya nggak? Misalnya kalau Bang Zul lagi jatuh cinta banget, kerjanya jadi lancar. Aku selalu pisahin Oh, antara urusan cinta sama profesional pekerjaan. tuh Profesional. contohnya itu. Iya, jangan Jangan lagi lo- galau, nggak mau Ah. kerjaan, tolak-tolak semua Dan kerjaan. ini yang apa namanya, calonku ini udah emang bener-bener keren buat aku karena dia nggak mau terekspos. Oh, Keren kan? wow. Biasanya kan orang kan ngedeketin karena ada ini tapi Iya, dia nggak mau. pansos. Dia nggak bener-bener nggak mau. Baru mau bilang jadi Apa? manajer aja, Jadi manajer aja. Jadi biar kemana-mana. Nih kan soalnya Bang Zul ini kan nggak cuma di Banyuwangi, tugasnya ini keliling Indonesia. Betul. Bahkan nih kayaknya udah ya semua orang nih pengen banget dapat waktunya Bang Zul nih. Kita aja sampai nyamperin ya, nyolong-nyolong waktu ya. tapi yang ini pernah dihadapkan dalam satu kondisi nggak di mana harus memilih untuk memiliki waktu dengan pasangan atau pekerjaan? Si dia. Bang Jul, kalau dia kan di Banyuwangi terus. Iya. Bang Jul kan keliling-keliling. Aku udah sering nanya gitu, gimana dengan pekerjaanku? Nggak apa-apa. Justru kalau kamu punya pekerjaan yang apa ya namanya, terikat gitu ya, aku malah nggak setuju. Jadi kalau kayak gini, tapi kalau kayak gini kan keuangan kan naik turun kan itu. Iya betul. Nggak apa-apa gitu. Kan ada aku. Iya, kita Waduh, berjuang bareng gitu. enak banget. Kayak gitu. Tapi aku suruh desain sih. Iya dong, jadi manajer aja udah Aku biar suruh kemana-mana bareng berdua, Betul. serasa dunia milik berdua. Bener, yang lain Aduh, ngontrak. emang. Coba dong nih terakhir nih untuk percintaan nih. Coba kasih tips dong untuk orang-orang yang emang minder, punya keterbatasan baik fisik ya Iya. kan maupun Secara materi ya. secara materi, secara pola pikir gitu mungkin. Apa nih? Disemangatin coba. Jomblo-jomblo di luaran sana. Asik. Jonas. Aku mau say hello dulu boleh nggak? Boleh dong. Iya, aku mau say hello buat mantanku asik. Dear mantan, selamat menyesal. Aku yang dulu. Bukanlah Iya. aku ya sekarang. Kayaknya santai kan. gitu. Iya, nggak apa-apa. Paling lagi nangis di pojokan. Karena ini banyak sekali loh yang jomblo-jomblo di luaran sana akhirnya aduh
udah deh kacau banget nih pengen punya pacar tapi males, minder. Coba kasih motivasi dong. Aku tadi bahas sih sebenarnya kan ada poinnya, ada poin-poin. Kalau kita ngomongin kerjaan, sebenarnya kita dari lahir udah punya modal kita adalah akal. Kalau kita ngomongin percintaan, sebenarnya kita juga udah punya modal, yaitu modal kita adalah hati. Nah, bagaimana kemudian antara akal dan hati ini saling bersinergi, kemudian menjadi mental yang kuat, gitu kan. Kemudian ketika kita udah punya mental yang kuat, yang harus kita lakukan adalah eksekusi, menentukan target dan eksekusi. Tuh. Gitu. Eksekusinya jangan lupa. Banyak sekali yang bisa dipelajari dari Bang Jul, Banget. kecuali jadi playboy. Itu jangan dicontoh. Yang itu jangan ya. Nggak nyangka ya ternyata. Semoga persiapan menikahnya lancar. Amin. Ya, Amin. Ar-Rahmannya lancar juga ya. Ke tanggal 30 Januari di Banyuwangi cuaca yang cerah, nggak ada hujan. Amin. Dan terus menginspirasi buat semua netizen keliling Insya dan Allah. juga buat semua masyarakat ya. Wah, luar biasa sekali. Thank you banget. Kita jadi semangat lagi nih Jadi ya. semangat lagi, yang tadinya mau 1 episode jadi 2 episode. Mantap. Pasti Bang insya Allah Zul. kita ketemu lagi kapan-kapan. Amin. Kalau ke Jakarta kabarin, kalau kita ke Banyuwangi juga kabarin ya. Kayaknya sama Apa tuh? Mbak Risti Tagor deh. Oh. Bulan depan. Oh iya. Tadi udah calling-callingan. Udah calling-callingan. Lanjut Oke ya. lah kalau gitu. Oke. Sip. Selamat ketemu lagi di Tangsel bulan Siap, depan sama Mbak Bulan Risti depan ya. kita ketemu lagi. Oke. Dan buat Yuk. Neling tetap semangat dong. Tetap semangat, jangan minder, jangan terpengaruh dengan keterbatasan ya. Karena hidup itu tidak melulu memikirkan keterbatasan, tapi yang penting adalah memaksimalkan kemampuan. Aku boleh Yes. nitip satu kata? Boleh dong. Menjadi yang terbaik tidak butuh sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Bunda Dokce. Show. Oke, kalau gitu kita pamit dulu ya. Thank you buat netizen Oke. keliling, thank you buat Bang Zul. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.